dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Blitar di Jawa Timur memiliki hubungan erat dengan sejarah Majapahit dan peristiwa penting yang melibatkan bangsa Tartar. Nama Blitar diyakini berasal dari istilah Bali Tartar, yang berarti kembalinya orang-orang Tartar. Kisah ini berawal dari ancaman pasukan Tartar dari Asia Timur yang mengancam kerajaan Majapahit. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Raja Majapahit mengirim pasukan di bawah pimpinan seorang panglima bernama Nila Suwarna dengan tugas mengusir pasukan Tartar yang bersembunyi di hutan selatan. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, pasukan Majapahit berhasil memukul mundur pasukan Tartar. Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan tersebut, Raja Majapahit memberikan tanah di daerah hutan yang sekarang dikenal sebagai Blitar kepada Nila Suwarna. Selain itu, ia dianugerahi gelar Adipati Arya Blitar A sebagai penguasa wilayah tersebut. Pemberian gelar dan tanah ini menjadi awal dari pembentukan Blitar sebagai wilayah yang dikenal hingga saat ini. Bukti historis terkait nama Blitar. Nama Blitar juga muncul dalam berbagai naskah kuno yang menunjukkan pentingnya wilayah ini sejak masa lalu, terutama di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Berikut adalah beberapa bukti historis yang berkaitan dengan nama Blitar. 1. Prasasti Blitar. Prasasti ini menyebutkan secara eksplisit nama Blitar, yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki status penting di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Prasasti ini mengungkapkan adanya aktivitas politik atau administratif di daerah tersebut yang dianggap signifikan pada masanya. 2. Desa Warnana, Kitab Nagara Kretagama. Kitab Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, menceritakan perjalanan Raja Majapahit, Hayam Wuruk, yang melakukan kunjungan ke berbagai daerah di wilayah kekuasaannya. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Balitar, yang diyakini merupakan nama kuno dari Blitar. Kunjungan ini menunjukkan bahwa wilayah Blitar sudah menjadi bagian dari kerajaan yang lebih luas pada masa itu. 3. Naskah Perjalanan Bujangga Manik. Naskah ini menggambarkan perjalanan seorang peziarah dari Sunda, Bujangga Manik, yang mengunjungi berbagai tempat di Pulau Jawa pada abad ke-16. Salah satu tempat yang disebut dalam perjalanannya adalah Balitar, yang menunjukkan bahwa wilayah ini dikenal dan mungkin memiliki peranan tertentu dalam jalur perjalanan atau perdagangan pada masa itu. Kisah asal-usul Blitar tidak hanya terkait dengan pengusiran pasukan Tartar, tetapi juga memiliki landasan historis yang memperlihatkan bahwa Blitar sudah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Jawa sejak era Majapahit. Nama dan lokasi ini tetap bertahan dan berkembang menjadi kota yang kita kenal saat ini, dengan warisan sejarah yang masih dapat ditemukan dalam bentuk prasasti dan catatan naskah kuno. Setelah pengusiran pasukan Tartar dan pemberian tanah kepada Nila Suwarna, Blitar mulai berkembang sebagai wilayah penting di bawah pengaruh Majapahit. Gelar Adipati Arya Blitar Atn yang diterima oleh Nila Suwarna tidak hanya menandai dirinya sebagai pemimpin lokal, tetapi juga memperlihatkan pengakuan dari Majapahit atas keberhasilan dan kontribusinya. Dengan demikian, wilayah Blitar menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang lebih luas dan dipimpin oleh penguasa lokal yang diakui secara resmi oleh kerajaan pusat. Peran Blitar dalam sejarah Majapahit dan sesudahnya. Selama masa kekuasaan Majapahit, Blitar tidak hanya dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh pemimpin lokal, tetapi juga sebagai tempat strategis yang mendukung kegiatan administratif, militer, dan ekonomi. Lokasinya yang terletak di selatan Pulau Jawa menjadikannya penting dalam pengendalian wilayah selatan dan pengamanan jalur perdagangan di pesisir selatan. Setelah kemunduran kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, Blitar tetap mempertahankan identitasnya sebagai wilayah yang kaya dengan sejarah dan budaya. Pada masa ini, berbagai kerajaan dan kesultanan lokal yang muncul setelah Majapahit tetap memperlakukan Blitar sebagai bagian yang memiliki warisan tersendiri. Bahkan ketika kekuasaan Mataram Islam berkembang di Jawa, Blitar tetap dihormati karena perannya dalam sejarah masa lalu. Pengaruh kolonial Belanda. Pada masa kolonial, Belanda melihat Blitar sebagai salah satu wilayah penting di Jawa Timur. Mereka membangun infrastruktur yang mendukung administrasi kolonial, seperti jalur kereta api dan pusat pemerintahan lokal. Blitar juga menjadi saksi berbagai peristiwa perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi di Blitar adalah perjuangan Peta, pembela tanah air,
sebuah organisasi militer bentukan Jepang yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, seorang tokoh bernama Supriyadi yang memimpin peta di Blitar mengobarkan pemberontakan melawan Jepang, walaupun pemberontakan tersebut gagal. Namun, semangat perjuangan Supriyadi tetap dikenang sebagai simbol perlawanan dan nasionalisme di Blitar. Blitar masa kini. Saat ini, Blitar dikenal sebagai kota yang kaya dengan sejarah dan menjadi tujuan wisata budaya. Salah satu daya tarik utamanya adalah makam Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang dimakamkan di Blitar. Keberadaan makam ini menambah nilai historis dan simbolis bagi kota tersebut, menjadikannya tempat ziarah dan refleksi bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Blitar juga memiliki berbagai peninggalan budaya dan situs sejarah yang mencerminkan warisan masa lalu, termasuk candi dan prasasti yang menunjukkan jejak-jejak masa kejayaan Majapahit. Warisan ini memperlihatkan bahwa Blitar bukan hanya sebuah kota modern, tetapi juga sebuah lokasi dengan sejarah panjang yang kaya dan penuh makna. Dengan demikian, asal-usul nama Blitar yang berasal dari Bali Tartar tidak hanya merupakan legenda, tetapi juga bagian integral dari narasi sejarah yang lebih besar, yang mencakup era Majapahit, perjuangan kemerdekaan, hingga masa kini. Blitar terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarahnya, dengan identitas dan kekayaan budayanya yang semakin diperkuat. Kota ini tidak hanya dikenal karena peristiwa historis dan situs-situs pentingnya, tetapi juga karena kontribusinya dalam memperkaya budaya Jawa dan Indonesia secara umum. Blitar sebagai kota budaya dan wisata. Selain nilai sejarahnya, Blitar telah bertransformasi menjadi kota yang juga mempromosikan kekayaan budayanya. Festival-festival lokal, seperti kirab budaya dan kegiatan seni tradisional, menjadi bagian dari upaya masyarakat Blitar untuk mempertahankan dan memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi muda dan wisatawan. Kesenian tradisional, seperti wayang kulit, tari jaranan, dan seni gamelan, masih dipertahankan dan dipertunjukkan pada acara-acara tertentu, memperlihatkan bahwa Blitar tetap menghargai akar budayanya. Blitar juga memiliki sejumlah situs wisata bersejarah, seperti Candi Penataran, salah satu candi Hindu terbesar di Jawa Timur, yang dibangun pada masa Kerajaan Kadiri dan berkembang pesat pada era Majapahit. Candi ini menampilkan relief dan arsitektur khas yang menggambarkan kisah-kisah dari mitologi Hindu dan peristiwa sejarah. Situs ini memberikan wawasan tentang spiritualitas dan seni arsitektur pada masa lampau. Makam Bung Karno, tempat peristirahatan terakhir Presiden pertama Indonesia, yang tidak hanya menjadi lokasi wisata ziarah, tetapi juga museum sejarah. Pengunjung dapat menemukan berbagai benda peninggalan Bung Karno, foto-foto dokumentasi, serta karya tulisnya yang menggambarkan perjuangannya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Agrowisata Blitar. Wilayah ini juga terkenal dengan perkebunan kopi, coklat, dan buah-buahan yang menawarkan pengalaman wisata agro yang edukatif. Perkebunan tersebut tidak hanya merupakan pusat produksi, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang memperkenalkan proses pengolahan tanaman hingga menjadi produk siap konsumsi. Perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Blitar telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dengan peningkatan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas publik turut mendukung pertumbuhan ini. Jalur transportasi yang semakin baik, termasuk konektivitas kereta api, memudahkan akses ke Blitar dari kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya dan Malang. Sektor pertanian juga masih menjadi tulang punggung perekonomian Blitar, terutama dalam produksi padi, kopi, dan tebu. Pemerintah daerah berusaha memadukan pertanian dengan sektor pariwisata, seperti melalui konsep wisata agroturisme, yang tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga menarik wisatawan untuk menikmati pengalaman yang berbeda. Blitar dalam konteks modern. Di era modern, Blitar terus mempertahankan identitasnya sebagai kota dengan kekayaan sejarah, budaya, dan semangat perjuangan. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional sering diadakan di kota ini, memperkuat simbolisme Blitar dalam narasi perjuangan Indonesia. Kota ini juga dikenal dengan generasi mudanya yang aktif melestarikan budaya lokal melalui kegiatan-kegiatan komunitas, seperti sanggar seni dan kelompok pemuda yang terlibat dalam pelestarian situs sejarah. Blitar bukan sekadar sebuah kota kecil di Jawa Timur. Ia merupakan saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Nusantara. Dengan sejarah panjang mulai dari era Majapahit, masa kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan,
Blitar menawarkan pelajaran berharga mengenai ketahanan, identitas, dan kebanggaan budaya. Melalui situs bersejarah, tradisi yang dijaga, dan inovasi dalam pariwisata, Blitar berhasil menyajikan warisan masa lalunya sebagai bagian integral dari masa kini dan masa depan. Blitar tetap menjadi tempat yang menghargai sejarahnya, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya dan historis.